Apa yang akan saya katakan mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi ini adalah kebenaran mutlak. Yang sebenarnya menghancurkan keuangan Anda bukanlah ekonomi, pemerintah, atau kurangnya peluang, melainkan pikiran Anda sendiri. Setiap kali Anda mengucapkan frasa seperti, "Saya tidak bisa melakukannya, hidup itu sulit," atau "itu bukan untuk saya," alam bawah sadar Anda mendaftarkan setiap kata sebagai perintah dan secara diam-diam berupaya mewujudkan hal itu dalam realitas Anda. Anda mengulang pola kelangkaan seolah-olah sebuah program berjalan di latar belakang otak Anda, menyabotase upaya Anda untuk makmur. Pertanyaan krusialnya adalah, berapa lama lagi Anda akan membiarkan ini berlanjut? Untuk waktu yang sangat lama, saya memandang dunia sebagai medan perang di mana segala sesuatu berkonspirasi melawan saya. Saya bangun setiap hari dengan perasaan jelas bahwa hidup adalah perjuangan yang tidak adil, bahwa beberapa individu lahir dengan keberuntungan sementara yang lain, seperti saya, ditakdirkan untuk selalu tertinggal. Masalahnya adalah, keyakinan ini terus-menerus terulang di benak saya seperti piringan hitam rusak, dan tanpa sadar, saya secara aktif membentuk realitas yang paling saya takuti. Setiap pikiran tentang kelangkaan, setiap keluhan diam tentang tagihan, setiap perasaan tidak berdaya seperti arahan yang dikirim ke alam bawah sadar saya. Teruslah menciptakan lebih banyak dari ini. Saya tidak menyadarinya saat itu, tapi saya sedang memprogram pikiran saya untuk menemukan kekurangan dimanapun saya melihat. Transformasi dimulai pada hari saya memahami kekuatan persepsi yang mendalam. Saya menemukan bahwa pikiran manusia tidak hanya mengamati dunia apa adanya, melainkan sebagaimana adanya pikiran itu sendiri. Otak Anda bertindak sebagai filter, dan filter ini dikalibrasi sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Ketika Anda memilih untuk percaya bahwa dunia itu langka, segala sesuatu di sekitar Anda mulai mengonfirmasi keyakinan itu. Seolah-olah saya memakai kacamata yang hanya menunjukkan kesulitan kepada saya. Yang saya lihat hanyalah tagihan, utang, pembayaran yang terlambat, dan rintangan. Dan setiap hal itu memperkuat ilusi bahwa saya terjebak. Sampai hari saya akhirnya mengerti bahwa filter ini bisa diganti. Saya ingat suatu pagi tertentu, hujan turun sangat deras di luar, dan saya duduk di tepi tempat tidur dengan kepala di tangan. Utang yang menumpuk, surat peringatan penagihan, perasaan gagal yang luar biasa. Semuanya terasa tak tertahankan. Namun pada saat itu juga, sebuah pertanyaan menembus pikiran saya. Bagaimana jika masalahnya bukan dunia itu sendiri, melainkan hanya cara saya memandangnya? Itu seperti lampu yang menyala di ruangan gelap. Untuk pertama kalinya, saya mulai mengamati fakta yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Saya menyadari bahwa peluang tidak hilang. Sebaliknya, saya saja yang buta terhadapnya. Ketika Anda mengubah perspektif Anda, hal-hal yang Anda amati pun mulai berubah. Pernyataan ini mungkin terdengar puitis, tapi ini adalah sains murni. Para ahli saraf menyebutnya sebagai perhatian selektif. Otak Anda berfokus pada apa yang Anda anggap penting dan mengabaikan sisanya. Ini adalah fenomena yang sama persis yang membuat Anda tiba-tiba melihat model mobil yang sama di mana-mana setelah Anda membelinya. Mobil itu selalu ada, yang berubah adalah persepsi Anda. Dan prinsip yang sama berlaku untuk uang. Ketika Anda mulai melatih pikiran Anda untuk mencari kelimpahan, pikiran itu mulai menemukannya di tempat-tempat di mana sebelumnya hanya melihat kelangkaan. Ada suatu masa, ketika saya bangun tidur dengan pikiran terpaku hanya pada tagihan yang lewat jatuh tempo. Pikiran pertama saya setiap hari selalu menjadi pengingat yang jelas tentang apa yang saya tidak miliki. Dan, bukan kebetulan, saya menghabiskan sisa hari untuk menemukan alasan baru untuk mengonfirmasi bahwa saya memang terjebak. Itu adalah siklus merusak diri sendiri yang hampir membawa saya pada kehancuran. Tapi yang benar-benar membebaskan saya adalah kesadaran bahwa pikiran secara aktif mencari bukti untuk memvalidasi keyakinannya. Ketika saya mulai mengatakan pada diri sendiri, peluang ada di sekitar saya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya mulai melihatnya. Klien yang sebelumnya tampak tidak terjangkau mulai mencari saya. Individu yang saya anggap acuh tak acuh mulai menawarkan bantuan kepada saya.
Tidak ada yang berubah di luar diri saya. Yang berubah hanyalah apa yang saya bersedia amati. Dan jangan membayangkan ini adalah gagasan esoteris. Sains mengonfirmasinya. Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Harvard mengungkapkan bahwa individu yang mempertahankan fokus pada solusi daripada masalah, 30% lebih mungkin untuk meningkatkan pendapatan mereka hanya dalam 6 bulan. Mereka tidak menerima warisan, mereka tidak memenangkan lotre, mereka hanya melatih otak mereka untuk mencari solusi, di mana kebanyakan orang hanya melihat hambatan. Ini menjelaskan mengapa dua individu yang tinggal di kota yang sama dengan peluang yang identik dapat mencapai hasil yang sangat berbeda. Yang satu melihat pintu-pintu tertutup, sementara yang lain melihat jalan-jalan terbuka. Yang berubah bukanlah keadaan eksternal, melainkan perspektif. Seorang teman saya yang bekerja sebagai pelayan terus-menerus mengeluh tentang tipnya. Dia sering mengatakan bahwa orang-orang pelit, bahwa kota itu sulit, dan bahwa tidak ada yang menghargai usahanya. Suatu hari, setelah percakapan panjang, dia memutuskan untuk mengubah fokusnya. Dia berhenti memikirkan berapa banyak yang akan dia dapatkan dan mulai mempertimbangkan berapa banyak nilai yang bisa dia tawarkan. Dia mulai lebih sering tersenyum, mengingat nama pelanggan, dan melayani seolah-olah setiap meja menyajikan kesempatan untuk menciptakan pengalaman yang luar biasa. 3 bulan kemudian, tanpa berganti restoran, pendapatannya berlipat ganda. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Dia hanya melatih otaknya untuk melihat nilai, dan dunia merespons dengan cara yang sama. Saya telah belajar bahwa persepsi adalah asal mula semua kekayaan. Jika Anda percaya dunia adalah tempat yang keras, otak Anda akan menyaring segalanya untuk mengonfirmasi hal itu. Jika Anda percaya dunia dipenuhi dengan kemungkinan, otak Anda akan melakukan hal yang sama persis. Anda secara bersamaan adalah pemrogram dan programnya. Semuanya dimulai ketika Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang saya pilih untuk saya pahami hari ini? Karena, percayalah, dunia tidak statis. Ia dibentuk oleh lensa tempat Anda mengamatinya. Dan lensa yang Anda pilih akan mendikte tidak hanya apa yang Anda lihat, tetapi juga kehidupan yang Anda alami. Setelah saya memahami bahwa persepsi secara fundamental membentuk realitas saya mulai mendalami bagaimana otak benar-benar beroperasi. Dan saat itulah saya menemukan sesuatu yang secara mendalam mengubah perspektif saya tentang uang. Otak adalah instrumen yang luar biasa, namun juga merupakan mesin yang membutuhkan arahan. Ia tidak membedakan antara baik atau buruk, kelimpahan atau kelangkaan. Ia hanya mematuhi perintah yang paling sering diulang. Dan perintah itu berasal dari apapun yang Anda fokuskan setiap hari. Ketika Anda terpaku pada tagihan, faktur, atau kelangkaan, otak Anda beralih ke mode bertahan hidup. Ia mulai bekerja untuk melindungi jumlah sedikit yang Anda miliki, alih-alih menghasilkan ide-ide segar untuk menciptakan lebih banyak. Tapi ketika Anda mengalihkan fokus dan mulai mencari solusi, ia masuk ke mode ekspansi. Ia kemudian secara aktif mencari koneksi, wawasan dan peluang yang selalu ada, tetapi hanya berada di luar radar mental Anda. Saya belajar ini melalui pengalaman praktis, bukan dari buku. Ada hari-hari ketika saya duduk di meja kerja, menghadapi tumpukan utang tanpa jalan keluar yang jelas. Dan, betapapun luar biasanya kedengarannya, tidak ada yang berubah secara finansial sampai saya mengubah fokus dari apa yang saya amati. Alih-alih terpaku pada masalah, saya mulai melatih otak saya untuk secara aktif mencari kemungkinan. Awalnya terasa tidak nyaman, hampir dipaksakan. Namun setelah hanya beberapa minggu, kondisi mental saya mengalami transformasi total. Saya mulai bangun tidur dengan sensasi yang berbeda. Saya mulai melihat ide-ide sederhana tepat di depan mata. Cara-cara baru untuk menawarkan nilai, untuk membantu orang, untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Seolah-olah pikiran saya berhenti menjadi dinding dan menjadi sebuah jendela. Dan semua itu karena saya telah belajar bagaimana mengarahkan perhatian saya. Sains memvalidasi apa yang saya alami. Para peneliti di Universitas Harvard menemukan bahwa individu yang mengembangkan kemampuan untuk mengalihkan fokus mental mereka menuju solusi alih-alih masalah memiliki kemungkinan 30% lebih besar
untuk meningkatkan pendapatan mereka dalam 6 bulan. Ini terjadi karena otak, ketika diminta untuk mencari alternatif, mengaktifkan area yang terkait dengan kreativitas dan pengambilan keputusan, area yang sama persis yang dimanfaatkan oleh para wirausahawan dan inovator selama masa-masa kritis. Dan transformasi ini tidak bergantung pada keadaan eksternal, ia bergantung pada penyesuaian internal yang sederhana. Uang tidak mulai mengalir masuk ketika dunia membaik. Ia dimulai ketika Anda meningkatkan apa yang mampu dipersepsikan oleh dunia batin Anda. Sebuah ilustrasi yang jelas tentang hal ini terjadi pada seorang teman saya yang bekerja sebagai pelayan. Dia terus-menerus mengeluh tentang betapa tidak berterima kasihnya orang-orang, betapa rendah gajinya pekerjaannya, dan betapa stagnannya hidupnya. Hingga suatu hari, dia memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Alih-alih menggerutu tentang tip, dia mulai berkonsentrasi untuk memberikan pengalaman luar biasa kepada setiap pelanggan. Dia mengingat nama-nama, lebih sering tersenyum, dan membawa pesanan dengan perhatian dan antusiasme. 3 bulan kemudian, dia menelepon saya untuk menceritakan bahwa pendapatannya telah berlipat ganda. Dan yang benar-benar luar biasa, dia tidak berganti restoran, pun tidak menerima promosi. Yang berubah semata-mata adalah cara dia memandang dan berinteraksi dengan pekerjaannya. Dia bertransformasi dari menjadi korban keadaan menjadi pencipta peluang. Otak adalah alat yang luar biasa, tetapi jika Anda gagal melatihnya, ia pasti akan bekerja melawan Anda. Secara default, pikiran manusia cenderung pada apa yang akrab, bukan apa yang optimal. Jika Anda telah menghabiskan bertahun-tahun mengkhawatirkan tagihan, otak Anda menafsirkan kekhawatiran sebagai hal yang normal dan akan terus memberi Anda alasan untuk khawatir. Inilah mengapa banyak individu, bahkan setelah menerima kenaikan gaji, masih mengalami perasaan kelangkaan. Mereka mengubah pendapatan mereka, tetapi mereka tidak mengubah fokus mereka. Mereka terus beroperasi di bawah paradigma mental kelangkaan yang sama. Dan sampai itu diprogram ulang, hasil eksternal akan secara konsisten kembali ke titik awal. Saya ingat sebuah frasa yang sangat beresonansi dengan saya. Pikiran adalah pelayan yang setia, namun tuan yang mengerikan. Ketiadaan kendali mendikte ketakutan, reaksi, dan keputusan finansial Anda. Namun saat Anda mengambil alih kendali, segalanya berubah. Rahasia ini sederhana namun ampuh. Latihlah otak Anda untuk mencari apa yang Anda inginkan, bukan apa yang Anda takuti. Ini bukan sekadar berpikir positif yang dangkal. Ini adalah pengkondisian saraf. Ini tentang memanfaatkan arsitektur alami otak agar bekerja sesuai keinginan Anda. Hari ini, saya memahami bahwa kekayaan sejati berawal dari apa yang Anda latih secara mental. Ini mirip dengan menyetem sebuah instrumen. Jika pikiran Anda disetel pada kelangkaan, melodi yang muncul dari hidup Anda akan berupa perjuangan dan perlawanan. Namun jika diselaraskan dengan kelimpahan, Anda akan menyadari bahwa dunia selalu dipenuhi peluang. Anda hanya tidak melihatnya. Pelatihan ini dimulai dengan sesuatu yang sederhana, mengamati pikiran Anda. Setiap kali Anda menyadari pikiran kelangkaan, gantikan dengan pertanyaan, bagaimana saya bisa menciptakan nilai hari ini? Apa yang bisa saya ciptakan yang akan membantu seseorang dan mendatangkan keuntungan? Pergeseran kecil ini adalah awal dari revolusi mental, karena kebenarannya tunggal. Pikiran tidak memerlukan izin untuk menciptakan kekayaan, ia hanya membutuhkan arah. Pada titik inilah saya menyadari sesuatu yang esensial. Hidup yang dijalani setiap orang hanyalah cerminan dari apa yang mereka pilih untuk lihat setiap hari. Semuanya dimulai dengan pilihan mental. Anda bisa memilih untuk melihat keadaan sebagai penjara atau sebagai undangan untuk berkembang. Saya belajar dengan susah payah bahwa pikiran adalah sebuah kanvas, dan citra yang Anda putuskan untuk diproyeksikan ke dalamnya akan menjadi latar belakang realitas Anda. Ketika saya bangun dengan memikirkan utang, tagihan yang lewat jatuh tempo, dan kegagalan, otak saya menjadi mesin yang diprogram untuk mengonfirmasi keyakinan-keyakinan tersebut. Ia menyaring peluang, mengabaikan ide-ide bagus, dan membuat saya percaya bahwa tidak ada yang mungkin. Dan bagian yang paling menakutkan adalah saya sungguh-sungguh mempercayainya.
Namun pada hari saya secara sadar memilih untuk mengubah citra itu, semuanya mulai bergeser. Dunia tidak berubah, saya yang mengubah apa yang saya lihat di dalamnya. Sangat menarik untuk mengamati bagaimana pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk berpegang pada apa yang kurang. Ini adalah pola otomatis, hampir seperti naluri. Ia mencari bahaya, risiko, ancaman, dan mengabaikan apa yang bisa berjalan dengan baik. Namun otak itu lentur, ia beradaptasi. Ilmu saraf menyebutnya neuroplastisitas, kekuatan untuk menciptakan jalur mental baru dari pilihan-pilihan yang berulang. Setiap kali Anda berfokus pada sesuatu yang positif, konstruktif, produktif, Anda memperkuat sirkuit kelimpahan. Setiap kali Anda berfokus pada ketakutan, rasa bersalah, atau kelangkaan, Anda memperkuat sirkuit kelangkaan. Itulah mengapa sebagian orang hidup dalam pengulangan, seolah-olah masalah yang sama menciptakan kembali dirinya dalam bentuk baru. Ini bukan nasib buruk, ini adalah kebiasaan mental, ini adalah program lama yang sama, dijalankan dengan nama-nama yang berbeda. Saya ingat suatu pagi ketika segalanya tampak runtuh. Saya melihat laporan bank saya dan merasakan gejolak di perut, seolah-olah angka negatif itu mendefinisikan siapa saya. Saat itulah saya memutuskan untuk membalik logikanya. Saya mengambil selembar kertas dan menulis, apa yang bisa saya ciptakan hari ini yang menghasilkan nilai? Saya memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan itu. Awalnya, jawabannya bingung, malu-malu, tetapi perlahan-lahan, saya mulai menyadari munculnya ide-ide. Itu berubah menjadi latihan harian, dan apa yang tampak sederhana berubah menjadi kebiasaan yang ampuh. Tanpa sadar, saya memprogram ulang pikiran saya. Mengganti pertanyaan, mengapa semuanya begitu sulit dengan apa yang bisa saya lakukan secara berbeda? Pertukaran sederhana ini mengubah arah fokus Anda dan dengannya mengubah arah hidup Anda. Hal yang paling menarik adalah ini bukan masalah keyakinan buta, melainkan fungsi otak. Ketika Anda menetapkan tujuan baru, otak Anda mengaktifkan struktur yang disebut Reticular Activating System atau RAS. Ini berfungsi sebagai filter yang memilih informasi yang sesuai dengan niat Anda. Jika Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda ingin makmur, RAS mulai mengidentifikasi peluang yang sebelumnya tidak diperhatikan. Itu sebabnya, ketika seseorang hamil, mereka mulai melihat orang hamil di mana-mana, atau ketika Anda berpikir untuk membeli mobil merah, tiba-tiba semua mobil tampak merah. Mereka selalu ada di sana. Yang berubah adalah fokus radar mental Anda. Uang, ide, dan koneksi bekerja dengan cara yang sama. Ketika Anda memprogram pikiran Anda untuk melihat kelimpahan, ia menemukan cara untuk mewujudkannya. Saya mulai mempraktikkan ini setiap hari. Hal pertama saat bangun tidur, saya akan menuliskan 5 peluang yang ada di sekitar saya, sekecil apapun itu. Terkadang itu adalah klien potensial, bakat yang bisa saya tawarkan, seseorang yang bisa saya bantu, ide yang selama ini saya tunda. Dan setiap pagi, saya akan membaca daftar ini dengan suara keras. Awalnya itu tampak seperti latihan yang konyol. Namun apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa. Hanya dalam beberapa minggu, perilaku saya berubah. Saya mulai bertindak secara berbeda. Alih-alih mengeluh tentang keadaan, saya mulai menjelajahinya. Apa yang dulu saya sebut masalah, kini terungkap sebagai batu loncatan yang terselubung, seolah-olah alam semesta berkata kepada saya, Anda akhirnya belajar melihat dari sudut yang tepat. Ada suatu masa ketika praktik ini membawa saya pada titik balik yang tidak terduga. Saat itu saya bekerja di layanan kebersihan, dan salah satu klien saya menyebutkan bahwa mereka menjual sebuah kantor kecil. Sebelumnya saya akan mengabaikannya. Lagi pula saya tidak punya uang sepeser pun. Namun sesuatu di dalam diri saya membuat saya mencatat informasi itu. Saya tidak melihatnya sebagai hambatan. Saya melihatnya sebagai peluang. Tak lama kemudian saya berhasil mendapatkan kontrak-kontrak baru, cukup untuk membeli tempat itu. Di sanalah perusahaan saya benar-benar mulai berkembang, bukan karena dunia memberi saya keberuntungan, melainkan karena saya akhirnya cukup perhatian untuk melihat apa yang selalu ada di depan mata saya. Saya belajar bahwa kekuatan pilihan mental adalah kunci untuk melepaskan diri dari kelangkaan. Ketika Anda mengubah apa yang Anda putuskan untuk lihat,
Anda juga mengubah emosi yang Anda rasakan, keputusan yang Anda buat dan tak terhindarkan, hasil yang Anda tuai. Kemiskinan bukan hanya kekurangan uang, ia adalah, yang utama, kekurangan visi. Kekayaan di sisi lain dimulai ketika Anda mengambil alih kendali atas perspektif Anda. Jadi lakukan latihan ini. Setiap hari sebelum memulai apapun, tuliskan 5 peluang di sekitar Anda, bahkan yang kecil sekalipun, dan bacalah daftar ini dengan suara keras. Anda akan menyadari bahwa sedikit demi sedikit, otak Anda akan mulai mencari lebih banyak alasan untuk mengembangkannya. Dan ketika itu terjadi, Anda akan menemukan apa yang saya temukan, bahwa dunia tidak pernah terbatas, hanyalah perspektif Anda yang belum bebas. Titik balik mendalam kedua dalam hidup saya terjadi ketika saya benar-benar memahami kekuatan kemauan, bukan kemauan sesaat yang muncul setelah video motivasi dan lenyap pada hambatan pertama, melainkan kekuatan batin yang hampir tak terpatahkan, yang lahir ketika Anda memutuskan sesuatu akan terjadi dan tidak ada jalan kembali. Kemauan sejati adalah energi yang tenang, konstan, keputusan yang teguh untuk menjaga pikiran Anda terpaku pada satu tujuan hingga itu menjadi nyata. Ini adalah salah satu pelajaran terbesar yang saya pelajari sepanjang perjalanan saya. Dunia tidak tunduk kepada mereka yang hanya berharap, tetapi kepada mereka yang mempertahankan keinginan mereka bahkan ketika segalanya tampak runtuh. Saya ingat dengan jelas malam-malam ketika kemauan adalah satu-satunya hal yang membuat saya tetap bertahan. Ada hari-hari ketika saya duduk di depan meja penuh tagihan dan mendengar telepon berdering tanpa henti dengan panggilan penagihan. Ketakutan mencoba mendominasi saya. Keraguan membisikkan kepada saya bahwa akan lebih mudah untuk menyerah, untuk kembali menjadi pria biasa, dengan pekerjaan tetap dan kehidupan yang dapat diprediksi. Namun di dalam diri saya, ada nyala api kecil, dan saya tahu bahwa jika saya membiarkan nyala api itu padam, saya juga akan memadamkan semua kemungkinan untuk masa depan yang berbeda. Jadi saya menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan melihat diri saya menjalani kehidupan yang saya inginkan. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, di dalam diri saya menjaga tetap hidup citra dari apa yang sedang saya bangun. Begitulah saya belajar apa itu disiplin mental, menjaga visi tetap utuh bahkan di tengah badai. Seiring waktu, saya menyadari bahwa kekuatan kemauan ini bukanlah hadiah yang hanya diperuntukkan bagi segelintir orang. Ini adalah keterampilan yang dapat dilatih. Setiap kali Anda memutuskan untuk tidak menyerah, Anda memperkuat otot tak terlihat ini. Setiap kali Anda berdiri teguh bahkan ketika hasilnya belum muncul, Anda mengirimkan pesan kuat kepada alam semesta. Saya lebih besar dari keadaan saya. Dan alam semesta selalu merespons. Kemauan menciptakan medan energi yang begitu intens sehingga menarik orang, ide, dan situasi yang selaras dengan tujuan yang telah Anda pilih. Ini adalah benang yang menjahit realitas tak terlihat hingga menjadi nyata. Ini seperti memegang magnet mental yang menjaga fokus Anda terarah pada impian Anda, menyingkirkan apa yang tidak melayani Anda dan menarik lebih dekat apa yang membantu. Sains juga mengonfirmasi hal ini. Sebuah studi yang dilakukan di Stanford University yang mengikuti individu-individu sukses selama 20 tahun mengungkapkan pola yang mengejutkan, bukan bakat, bukan IQ, bukan pula koneksi yang mendefinisikan kesuksesan. Faktor umum adalah kemampuan untuk mempertahankan fokus pada tujuan, bahkan di tengah gangguan dan kesulitan. Kegigihan tujuan ini, yang didorong oleh kemauan, menciptakan konsistensi emosional yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Dunia modern telah membiasakan kita pada imbalan instan, tetapi kemauan bekerja dengan kecepatan yang berbeda. Ia menuntut ketekunan, bukan ketergesaan. Saya mengingat momen yang menentukan ketika perusahaan saya masih kecil dan hasilnya tampak tidak signifikan. Segalanya salah. Klien menunda pembayaran, peralatan rusak, dan saya bertanya-tanya apakah layak untuk melanjutkan. Saat itulah saya teringat sesuatu yang saya dengar dari seorang mentor. Anda tidak diuji ketika segalanya berjalan lancar. Anda diuji ketika dunia ingin tahu apakah Anda benar-benar menginginkannya. Frasa itu menghantam saya seperti pukulan. Saya menyadari bahwa alam semesta sedang mengawasi saya,
mengukur kekuatan keputusan saya. Dan pada saat itu juga, saya memutuskan bahwa saya akan melanjutkan, tidak peduli waktu, kelelahan, atau keadaan. Tindakan keteguhan inilah yang diulang secara diam-diam, yang membawa saya mengatasi hambatan yang sebelumnya tampak tidak dapat diatasi. Dan tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda mempertahankan citra yang jelas dan kemauan yang konstan? Realitas mulai menata ulang dirinya di sekitar Anda. Orang-orang menyebutnya kebetulan, padahal bukan. Aku menyebutnya sinkronisitas. Karena ketika pikiranmu sepenuhnya berkomitmen pada suatu tujuan, ia menciptakan frekuensi getaran yang mulai menarik persis apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Suatu malam, setelah hari sulit lainnya, aku duduk sendirian dan memvisualisasikan secara detail jenis kehidupan yang ingin kujalani. Rumah, kantor, dampak yang akan kubuat pada orang-orang. Aku melihatnya begitu jelas, sehingga aku merasa seolah-olah itu sudah terjadi. Dan pada saat itu sesuatu di dalam diriku selaras. Bukan lagi pertanyaan jika, melainkan kapan. Pada titik itulah kemauan berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan berubah menjadi kekuatan kreatif. Pernahkah kamu memperhatikan betapa mudahnya bersemangat di awal sebuah proyek dan kemudian kehilangan momentum? Ini terjadi karena kebanyakan orang mengacaukan antusiasme dengan tekad. Antusiasme adalah percikan, kemauan adalah api. Sebuah percikan menyala, bersinar terang, dan segera memudar. Api jika terus diberi bahan bakar, akan terus menyala sampai mengubah segala sesuatu di sekitarnya. Kemauan adalah nyala api yang terus-menerus itu. Ia tidak perlu nyaring atau terlihat. Ia sunyi, namun tak kenal lelah. Ketika kamu mengolahnya, tidak ada keadaan eksternal yang dapat sepenuhnya menjatuhkanmu. Kamu mungkin jatuh, tersandung, ragu, tetapi kamu akan selalu bangkit kembali karena sesuatu di dalam dirimu menolak untuk menyerah. Yang kupelajari adalah bahwa kemauan adalah jembatan antara keinginan dan pencapaian. Menginginkan adalah bermimpi. Memiliki kemauan adalah mengubah mimpi menjadi disiplin. Dan disiplinlah yang memberikan bentuk pada apa yang dulunya hanya ada di pikiranmu. Kemauanlah yang membuatku menulis You Were Born Rich. Ialah yang membuatku bangkit di hari-hari ketika tidak ada yang berjalan lancar. Ialah yang membuatku terus belajar, mengajar, dan percaya, bahkan ketika seolah-olah tidak ada yang mendengarkan. Dan ialah yang hingga hari ini menggerakkan setiap orang yang memutuskan untuk tidak menerima hidup apa adanya dan memilih untuk menciptakannya sesuai potensinya. Karena pada akhirnya, perbedaan antara mereka yang hanya menginginkan dan mereka yang benar-benar mencapai terletak pada kekuatan tak terlihat yang menopang keinginan, kemauan yang tidak menyerah, visi yang tidak memudar, dan keyakinan yang tidak goyah. Bahkan ketika dunia mencoba membuktikan sebaliknya, kebanyakan orang percaya mereka gagal karena kurangnya keberuntungan, waktu, atau sumber daya. Tetapi kenyataannya adalah mereka gagal karena mereka tidak pernah belajar menjaga pikiran tetap teguh pada satu arah. Mereka memulai dengan antusiasme, penuh ide dan energi. Tetapi pada rintangan pertama, keraguan muncul, gangguan merayap masuk, dan fokus pun buyar. Aku telah melihat ini terjadi ratusan kali, dan pada beberapa titik dalam hidupku, itu juga terjadi padaku. Ini bukan kurangnya kemampuan, ini adalah kurangnya pelatihan mental. Otak manusia secara alami gelisah, ia mencari hal baru, yang instan, kesenangan cepat. Ia lelah dengan pengulangan, disiplin, menunggu. Tetapi, pikiran yang makmur adalah pikiran yang belajar untuk gigih, untuk melanjutkan bahkan ketika belum ada yang terjadi. Inilah yang kusebut kemauan yang disiplin. Disiplin inilah yang sepenuhnya mengubah arah ceritaku. Ketika aku memutuskan ingin mengubah pola keuanganku, aku tidak punya jaminan itu akan berhasil. Aku tidak punya kualifikasi, tidak punya koneksi, tidak punya sumber daya. Yang kumiliki hanyalah ide yang teguh dan keputusan untuk tidak membiarkan pikiranku mensabotaseku. Setiap hari aku memaksa diriku untuk memvisualisasikan skenario yang sama. Aku makmur, memiliki perusahaanku sendiri, membantu orang, menginspirasi orang lain untuk berhasil. Aku melakukan ini pagi dan malam,
secara rutin, bahkan ketika itu tampak konyol, bahkan ketika hasilnya tidak muncul. Dan dalam proses inilah aku menyadari apa yang benar-benar memisahkan mereka yang bermimpi dari mereka yang mencapai konsistensi. Pikirkan, berapa banyak kali kamu memulai sesuatu dengan semangat dan kemudian meninggalkannya. Sebuah kursus, sebuah proyek, sebuah tujuan keuangan, sebuah perubahan kebiasaan. Kamu termotivasi, tetapi tak lama kemudian rutinitas, kelelahan, dan gangguan membawamu kembali ke titik awal. Ini bukan kelemahan, ini adalah kurangnya pengondisian. Otak seperti otot. Jika tidak dilatih untuk mempertahankan fokus, ia akan menyerah pada godaan kenyamanan. Kabar baiknya adalah ia juga bisa diprogram ulang. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Stanford menunjukkan bahwa kemauan berperilaku persis seperti otot fisik. Semakin kamu melatihnya, semakin kuat ia. Dan pelatihan dimulai dengan hal-hal kecil, menahan gangguan selama beberapa menit, mempertahankan fokus bahkan ketika tidak ada yang melihat, menyelesaikan apa yang kamu mulai bahkan ketika ia kehilangan daya tariknya. Kemenangan-kemenangan kecil ini membangun pikiran yang tidak mudah goyah. Beginilah cara aku menciptakan latihan sederhana, namun kuat, yang biasanya kuusulkan kepada setiap orang yang siap mengubah hidup mereka. Pilih satu tujuan keuangan saja, hanya satu, dan berkomitmenlah padanya selama 7 hari berturut-turut. Itu bisa berupa meningkatkan pendapatanmu, melunasi utang, mendapatkan klien baru, meluncurkan produk, apapun yang mewakili kemajuan konkret. Setiap hari, saat bangun tidur dan sebelum tidur, visualisasikan tujuan ini seolah-olah sudah terjadi. Lihat skenarionya secara detail. Bayangkan orang-orang yang terlibat, lingkungannya, perasaan pencapaian. Dan yang paling penting, rasakan emosi dari telah mencapainya. Otak tidak membedakan yang nyata dari yang dibayangkan ketika emosinya tulus. Ia mulai menciptakan koneksi dan perilaku yang menyelaraskan tindakanmu dengan gambar yang kamu ulangi. Selama 7 hari ini, kamu akan memperhatikan resistensi internal yang mencoba menarikmu menjauh. Itu akan datang menyamar sebagai kemalasan, keputusasaan, pembenaran. Resistensi ini adalah pola lama yang mencoba bertahan hidup. Tetapi jika kamu gigih, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Energimu bergeser. Kamu merasa lebih fokus, lebih intuitif, lebih kreatif. Orang-orang yang tepat mulai muncul, peluang yang tampak jauh mulai mendekat. Seolah-olah alam semesta merespons keteguhan mentalmu. Dan ia benar-benar merespons, karena pikiranmu adalah saluran transmisi yang memancarkan sinyal dari apa yang kamu inginkan. Ketika sinyal ini konsisten, ia menciptakan medan daya tarik yang kuat. Aku ingat satu malam tertentu ketika prinsip ini terbukti sendiri, hampir secara ajaib. Aku sendirian, uang menipis dan setumpuk tagihan di atas meja. Alih-alih menyerah pada keputusasaan, aku memejamkan mata dan mempertahankan gambaran tentang apa yang ingin kujalani. Aku melihat diriku makmur, percaya diri, terpenuhi. Pada saat itu juga, aku merasakan sesuatu berubah di dalam diriku, sebuah ketenangan, seolah-olah aku sudah menang. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan tak terduga yang membawaku pada kontrak yang akan mendorong perusahaanku maju. Itu bukan kebetulan, itu adalah konsekuensi. Konsekuensi dari pikiran yang menolak menyimpang dari apa yang diputuskannya. Inilah kekuatan sejati kemauan yang disiplin. Ia menciptakan realitas. Ketika kamu mempertahankan gambaran mental dengan konsistensi dan emosi, alam semesta tidak punya pilihan lain kecuali merespons. Dan itulah mengapa aku berkata, kesuksesan bukanlah sebuah peristiwa. Itu adalah sebuah pelatihan. Latih pikiranmu untuk tetap berada di mana tujuanmu berada. Setiap hari kamu mempertahankan fokus adalah satu pukulan palu ke tempat yang sama. Dan begitulah batu batasan dihancurkan. Dunia tidak berubah untuk mereka yang menginginkan, ia berubah untuk mereka yang gigih. Jika ada satu hal yang sepenuhnya mengubah jalan hidup seseorang, itu adalah saat mereka memahami bahwa setiap isyarat kecil komitmen adalah deklarasi kuat kepada alam semesta.
Ketika kamu memutuskan untuk bertindak, bahkan tanpa melihat hasil langsung, sesuatu mulai bergerak di dalam dan di luar dirimu. Tindakan sederhana mengucapkan, "Aku ikut," menciptakan getaran mental baru, frekuensi keputusan, bukan lagi keraguan. Itulah mengapa, jika apa yang telah kukatakan sejauh ini masuk akal bagimu, aku ingin kamu melakukan sesuatu sekarang, benar-benar berkomitmen pada pertumbuhanmu. Berlangganan, klik suka, dan isyaratkan kepada alam bawah sadarmu bahwa kamu siap memprogram ulang dirimu. Tindakan simbolis ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Ini menandai saat kamu berhenti menjadi sekadar penonton dan menjadi partisipan aktif dalam prosesnya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana di banyak bidang kehidupan, orang-orang puas dengan mendengarkan, belajar, dan mengumpulkan informasi, tetapi jarang menerapkan apa yang telah mereka pelajari? Itulah mengapa begitu banyak yang tetap stagnan. Mereka percaya bahwa pemahaman adalah transformasi, tetapi kenyataannya pemahaman hanyalah langkah pertama. Yang benar-benar mengubah hidup adalah keputusan untuk bertindak, bahkan jika langkahnya tampak kecil. Aku mempelajari ini sejak dini, ketika aku menyadari bahwa pengetahuan tanpa tindakan berubah menjadi frustrasi, dan frustrasi ini tumbuh secara diam-diam sampai membunuh keyakinan. Kebalikannya juga benar, ketika kamu bertindak, tidak peduli seberapa kecil, perasaan tidak berdaya mulai menghilang. Pikiran memahami bahwa kamu memegang kendali, dan alam semesta mulai merespons perintah itu. Untuk waktu yang lama, aku mempelajari perilaku manusia dan memperhatikan sesuatu yang menarik. Kebanyakan orang hidup menunggu konfirmasi eksternal untuk bertindak. Sebuah sinyal, sebuah kepastian, sebuah keamanan yang tidak pernah datang. Mereka berkata, "Ketika aku punya waktu, aku akan memulai. Ketika aku punya uang lebih, aku akan berinvestasi. Ketika aku lebih siap, aku akan mencoba." Dan begitulah tahun-tahun berlalu, mendorong apa yang bisa berubah sekarang ke masa depan. Aku sendiri hidup terperangkap dalam siklus ini, dan aku hanya bisa bebas darinya ketika aku menyadari bahwa keamanan yang kucari tidak akan pernah datang dari luar. Itu akan datang dari saat aku berkata, "Cukup." Hari kamu bertindak adalah hari hidup mulai selaras dengan apa yang kamu inginkan. Dan penyelarasan ini dimulai dengan pilihan sederhana, seperti menekan tombol dan berkata pada dirimu sendiri, "Aku berkomitmen." Jenis tindakan ini bukan hanya simbolis, ia menciptakan koneksi neurologis antara niat dan perilaku. Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan tindakan fisik kecil yang berhubungan dengan tujuan, seperti menulis, mengklik, menandatangani, mengonfirmasi, otak melepaskan dopamin, neurotransmitter motivasi. Pelepasan kimia ini memperkuat hubungan antara pikiran dan eksekusi, membuatnya lebih mudah untuk mempertahankan kebiasaan yang konsisten. Dengan kata lain, tindakan sederhana untuk bertindak secara fisik, secara mental, memperkuat keputusan. Ketika kamu melakukan sesuatu yang konkret, kamu sedang mengajari otakmu bahwa perubahan itu nyata, bukan hanya sebuah ide. Saya telah melihat prinsip ini mengubah hidup ribuan orang. Salah satu dari mereka menulis surat kepada saya bertahun-tahun kemudian mengatakan, "Hari itu, saya hanya mengeklik suka, tapi itulah permulaannya. Saya memutuskan bahwa jika saya bisa menekan sebuah tombol, saya juga bisa menekan tombol untuk perubahan dalam diri saya." Dan itulah persis yang dia lakukan. Beberapa bulan kemudian, dia bebas dari utang, telah membuka bisnisnya sendiri, dan membangun kisah hidup yang baru. Ini mengingatkan saya pada sesuatu yang saya pelajari beberapa dekade lalu. Kemakmuran tidak dimulai ketika Anda memiliki uang, tetapi ketika Anda memposisikan diri Anda sebagai seseorang yang layak menerimanya. Jadi, saat ini juga berhenti sejenak dan lakukan ini. Bukan hanya sebagai isyarat kepada saya, tetapi sebagai komitmen kepada diri Anda sendiri. Berlangganan, tekan tombol suka, dan saat Anda melakukannya, afirmasikan dalam hati, "Saya siap mengubah cara saya berpikir dan bertindak." Ini bukan sekadar interaksi, ini adalah sebuah deklarasi, dan pikiran merespons deklarasi dengan tindakan yang koheren. Anda akan melihat sesuatu yang halus namun nyata bergeser dalam diri Anda,
karena setiap transformasi besar dimulai dengan satu ya, dan ini bisa jadi milik Anda. Imajinasi adalah salah satu kekuatan umat manusia yang paling diremehkan. Selama bertahun-tahun saya sendiri menolaknya. Saya pikir berimajinasi adalah untuk anak-anak, sekadar pelarian dari kenyataan. Tetapi kenyataannya, imajinasi adalah mesin tak terlihat dari semua penciptaan. Segala sesuatu yang ada dimulai terlebih dahulu sebagai sebuah gambar dalam benak seseorang. Sebuah jembatan, sebuah perusahaan, sebuah lagu, sebuah kekayaan, sebelum menjadi nyata, semua itu diimajinasikan. Saya belajar ini ketika saya menyadari bahwa hidup saya secara tepat mencerminkan gambar-gambar yang saya simpan di dalam diri. Selama saya melihat diri saya terbatas, dengan sedikit sumber daya, keadaan terus mengonfirmasi hal itu. Tetapi ketika saya secara sadar mulai membayangkan kehidupan yang saya inginkan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dunia mulai menyesuaikan diri dengan visi baru itu. Saya tidak akan pernah melupakan suatu malam tertentu. Saldo bank saya negatif, dan perasaan gagal hampir tak tertahankan. Saya mengambil selembar kertas dan menuliskan jumlah pasti yang ingin saya hasilkan tahun itu. Jumlah yang, bagi siapapun saat itu, akan tampak mustahil. Saya menutup mata dan mulai membangun citra mental itu secara detail. Saya melihat rumah tempat saya akan tinggal, kantor tempat saya akan bekerja, klien-klien yang akan saya ajak bernegosiasi. Saya merasakan beratnya cek besar di tangan saya, mendengar orang-orang memberi selamat kepada saya, dan membayangkan suara saya sendiri berkata, "Saya berhasil." Pada saat itu, saya menyadari bahwa saya sedang menciptakan realitas baru di dalam diri saya, dan kreasi batin itulah yang mewujudkannya di luar diri saya. Ilmu pengetahuan menjelaskan apa yang banyak orang sebut keajaiban. Studi neuroscience modern menunjukkan bahwa otak tidak membedakan antara sesuatu yang nyata dan sesuatu yang dibayangkan secara intens. Ketika Anda memvisualisasikan sesuatu secara detail dan merasakan emosi, otak mengaktifkan area yang sama yang akan terpicu jika hal itu benar-benar terjadi. Ini berarti, bagi sistem saraf Anda, tidak ada perbedaan antara mimpi dan pengalaman. Keduanya adalah stimulus yang membentuk perilaku dan persepsi, dan perilaku adalah apa yang menciptakan hasil. Saya mulai menerapkan ini secara religius. Setiap pagi, sebelum memulai hari, saya mendedikasikan beberapa menit untuk melihat diri saya menjalani kehidupan yang saya inginkan. Meskipun kenyataan menyarankan sebaliknya, saya tetap berpegang pada gambar itu. Dengan setiap pengulangan, saya merasakan sesuatu menguat di dalam diri saya. Ide-ide mengalir dengan kejelasan yang lebih besar, dan peluang-peluang seolah muncul entah dari mana. Tetapi semua itu selalu ada. Saya hanya belum melihatnya karena pikiran saya belum selaras dengannya. Prinsip yang sama ini telah terbukti pada atlet berprestasi tinggi. Penelitian telah menunjukkan bahwa pelari yang berlatih secara mental, membayangkan setiap gerakan dalam perlombaan, mengaktifkan sirkuit saraf yang sama dengan mereka yang berlatih secara fisik. Imajinasi adalah latihan untuk masa depan. Ini mempersiapkan tubuh, pikiran, dan energi untuk mengalami apa yang Anda proyeksikan. Inilah yang saya mulai lakukan dengan kehidupan finansial saya sendiri. Dan untuk membuktikan bahwa ini bukan hanya teori, pertimbangkan contoh Jim Carrey. Sebelum menjadi salah satu aktor berbayar tertinggi di dunia, dia menuliskan cek simbolis untuk dirinya sendiri sebesar 10 juta dolar Amerika dan menyimpannya di dompetnya. Setiap malam, dia akan melihat dirinya menerima jumlah itu untuk satu proyek. Bertahun-tahun kemudian dia menerima persis jumlah itu untuk film Dumb and Dumber. Ini bukan kebetulan. Ini adalah penyelarasan mental. Ketika pikiran dan emosi selaras, realitas membungkuk untuk patuh. Tetapi kebalikannya juga benar. Imajinasi adalah kekuatan netral. Ia membangun atau menghancurkan, tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Saya mengenal orang-orang brilian yang menggunakan imajinasi mereka melawan diri sendiri. Mereka menghabiskan hari-hari mereka memvisualisasikan kegagalan, utang, dan penolakan, dan akhirnya menarik situasi-situasi itu. Pikiran menciptakan apa yang paling sering diulang. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk mengamati gambar-gambar yang Anda pegang.
Semua itu adalah cetak biru tak terlihat dari hidup Anda. Lakukan tes, pilih tujuan finansial yang spesifik. Jangan hanya mengatakan, saya ingin lebih banyak uang, tetapi tentukan angka yang tepat. Tutup mata Anda dan lihat adegan itu seolah-olah sudah terjadi. Bayangkan tempatnya, orang-orangnya, perasaannya, suara-suaranya, baunya, dan rasakan emosi dari telah mencapainya. Lakukan ini saat bangun tidur dan sebelum tidur setiap hari. Latihan ini, jika dipraktikkan dengan tulus, mulai mengonfigurasi ulang sistem kepercayaan dan perilaku Anda. Harvard Business School telah menunjukkan bahwa para profesional yang secara teratur mempraktikkan visualisasi kreatif menunjukkan kinerja hingga 35% lebih besar daripada mereka yang tidak. Ini bukan esoterisme, ini adalah neuroplastisitas yang beraksi. Anda menciptakan koneksi saraf baru dan mengajari tubuh Anda untuk bereaksi sesuai dengan realitas baru. Begitulah hidup saya berubah. Saya berhenti melawan apa yang saya lihat dan mulai menciptakan apa yang ingin saya lihat. Dan semakin jelas dan syarat emosi gambar itu, semakin cepat pula ia terwujud. Imajinasi adalah bengkel takdir. Di sanalah yang tak terlihat menjadi terlihat, yang mustahil menjadi mungkin, dan yang tidak mungkin menjadi tak terhindarkan. Segala sesuatu yang ada di dunia material Anda, suatu hari, hanyalah sebuah ide. Jadi tanyakan pada diri Anda, apa yang telah Anda sketsakan di dalam diri? Karena lukisan yang Anda ciptakan dalam pikiran Anda adalah lukisan yang sama yang cepat atau lambat akan tergantung di dinding kehidupan Anda. Pertama kali saya melihat ilmu pengetahuan mengonfirmasi apa yang telah saya alami selama bertahun-tahun, rasanya seperti penegasan langsung dari alam semesta itu sendiri. Untuk waktu yang lama, orang mengatakan kepada saya bahwa memvisualisasikan kesuksesan adalah buang-buang waktu, bahwa hidup menuntut pragmatisme, bahwa melamun tidak membayar tagihan. Tetapi apa yang diungkapkan ilmu pengetahuan adalah bahwa membayangkan dengan emosi bukan hanya bermimpi, itu adalah melatih otak Anda untuk sukses. Sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard Business School menemukan sesuatu yang luar biasa. Para profesional yang secara teratur mempraktikkan visualisasi kreatif menunjukkan kinerja dan produktivitas hingga 35% lebih besar daripada mereka yang tidak menggunakan teknik ini. Ini karena dengan memvisualisasikan hasil secara mental, otak mengaktifkan sirkuit saraf yang sama yang terlibat dalam pelaksanaan tugas yang sebenarnya. Secara harfiah, ia melatih kesuksesan sebelum itu terjadi. Ketika saya memahami ini, saya menyadari bahwa apa yang telah saya ajarkan dan jalani selama beberapa dekade memiliki dasar ilmiah. Imajinasi adalah peta sebelum perjalanan, cetak biru sebelum bangunan. Tidak ada arsitek yang membangun rumah tanpa desain. Demikian pula, tidak ada yang membangun kekayaan tanpa citra mental yang tepat tentang apa yang ingin mereka alami. Dan itulah persis yang dilakukan Jim Carrey. Sebuah contoh yang selalu saya kagumi, bukan hanya karena kesuksesan materialnya, tetapi juga karena kejelasan pikirannya. Sebelum terkenal, ia akan berkendara ke sebuah tempat pandang di Los Angeles, duduk di mobil lamanya, dan memandangi cakrawala sambil memegang cek simbolis yang telah ia tulis untuk dirinya sendiri sebesar 10 juta dolar Amerika. Setiap malam, ia membayangkan dirinya menerima pembayaran itu untuk satu film. Ia merasakan momen itu, memvisualisasikan kegembiraan, mempercayai yang mustahil. Bertahun-tahun kemudian, apa yang tampak seperti delusi menjadi fakta. Ia menerima persis jumlah itu untuk perannya dalam film Dumb and Dumber. Apakah ini kebetulan? Saya tidak percaya pada kebetulan ketika menyangkut pikiran yang terfokus. Imajinasi yang diisi dengan emosi menciptakan getaran yang begitu kuat sehingga menarik segala sesuatu yang selaras dengannya. Pikiran bukan sekadar pengamat realitas, ia adalah kekuatan yang membentuknya. Ketika Anda membayangkan sesuatu dengan kejelasan, intensitas, dan perasaan, Anda mengirimkan sinyal ke alam semesta, dan sinyal ini mulai menata ulang keadaan, pertemuan, dan peristiwa untuk memberi bentuk pada apa yang Anda pegang di dalam diri. Dan semakin lama Anda menjaga citra itu tetap hidup, semakin padat dan nyata ia menjadi,
sampai dunia fisik tidak punya pilihan selain mencerminkan apa yang telah diciptakan di alam mental. Saya sendiri mengalami ini dengan cara yang hampir identik. Suatu kali, sebelum meluncurkan salah satu program pengembangan pribadi saya menghabiskan beberapa minggu memvisualisasikan diri saya berbicara kepada audiens yang belum saya miliki, merasakan energi orang-orang, mendengar tepuk tangan, melihat dampaknya. Saya tidak punya tempat, tidak ada undangan, tidak ada infrastruktur. Tetapi dalam pikiran saya, semuanya sudah ada. Pada hari peluncuran, lebih dari 800 orang datang. Seolah-olah alam semesta hanya merespons permintaan yang sudah lengkap. Karena pikiran tidak meminta dengan kata-kata, ia meminta dengan gambar dan dengan perasaan. Neuroscience menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena otak dengan berulang kali memvisualisasikan suatu tujuan, mulai mengenali pengalaman itu sebagai sesuatu yang akrab. Ia menciptakan koneksi saraf yang terkait dengan kesuksesan. Dan ketika peluang nyata muncul, tubuh bereaksi secara alami, tanpa rasa takut, seolah-olah telah mengalami pengalaman itu sebelumnya. Itulah mengapa atlet olimpiade berlatih secara mental untuk sebuah perlombaan sebelum kompetisi. Merasakan setiap langkah, setiap napas, setiap kemenangan. Mereka tidak hanya mempersiapkan diri secara fisik, mereka memprogram otak mereka untuk menang. Hal yang sama berlaku untuk kemakmuran. Jika Anda ingin menghasilkan lebih banyak, Anda perlu melihat diri Anda menghasilkan lebih banyak. Jika Anda ingin membuka bisnis, Anda perlu membayangkan diri Anda menjalankannya dengan percaya diri. Jika Anda ingin bebas dari utang, Anda perlu membayangkan diri Anda terbebas darinya. Kebanyakan orang menginginkan hasil yang baru, tetapi terus melihat diri mereka sebagai pribadi yang terbatas seperti sebelumnya. Mereka percaya bisa mengubah hidup tanpa mengubah citra diri mereka. Dan itu tidak mungkin. Anda tidak akan pernah melampaui citra mental yang Anda miliki tentang diri Anda. Itu adalah batas tak terlihat dari realitas Anda. Begitu Anda memahami bahwa otak Anda beroperasi berdasarkan citra dan emosi yang Anda berikan kepadanya, Anda mendapatkan kekuatan untuk secara sadar merancang masa depan Anda. Setiap pikiran yang berulang, setiap perasaan yang dipupuk, setiap gambaran mental yang Anda pertahankan adalah benih. Dan sama seperti seorang petani, Anda menuai apa yang Anda tabur. Jika Anda menanam ketakutan, Anda menuai hambatan. Jika Anda menanam keraguan, Anda menuai stagnasi. Tetapi jika Anda menanam keyakinan dan visi, Anda menuai perluasan. Itu sebabnya setiap hari saya bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang saya proyeksikan saat ini? Dan saya ingin Anda menanyakan pertanyaan yang sama pada diri Anda. Karena kenyataannya, imajinasi tidak menunggu izin. Ia terus-menerus bekerja, menciptakan cetak biru untuk realitas Anda berikutnya. Dan ketika Anda belajar menggunakannya secara sengaja, Anda menyadari bahwa kesuksesan bukanlah keberuntungan. Itu hanyalah cerminan dari citra yang dibangun dengan cermat di dalam pikiran Anda. Semuanya dimulai dengan kejelasan sebuah visi dan emosi tulus untuk meyakini bahwa itu sudah nyata. Karena saat Anda merasakannya, itu sudah mulai ada. Namun, sama seperti imajinasi memiliki kekuatan untuk membangun kerajaan, ia juga memiliki kapasitas untuk menghancurkannya. Ini adalah alat yang netral dan hasilnya semata-mata bergantung pada arah Anda mengarahkannya. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka menggunakan kekuatan ini setiap hari, hanya saja melawan diri mereka sendiri. Mereka membayangkan kelangkaan sebelum kelimpahan, kegagalan sebelum kesuksesan, ketakutan sebelum pencapaian. Mereka menghabiskan berjam-jam secara mental menciptakan adegan kekhawatiran, membayangkan tagihan yang menumpuk, peluang yang hilang, orang-orang menolak mereka. Dan bagian terburuknya adalah mereka melakukannya dengan emosi yang begitu intens, sehingga otak percaya itu semua sudah terjadi. Dan karena otak tidak membedakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan, ia mulai menyesuaikan tindakan, emosi, dan perilaku Anda untuk mengkonfirmasi visi negatif tersebut. Begitulah cara banyak orang mengubah imajinasi menjadi sabotase diri. Saya sendiri pernah mengalami hal ini sebelum memahami kekuatan hukum ini. Ada saatnya saya akan bangun dan bahkan sebelum bangkit dari tempat tidur,
Pikiran saya sudah memproyeksikan skenario terburuk yang mungkin terjadi untuk hari saya. Saya membayangkan tidak bisa membayar tagihan, bahwa orang-orang akan menghakimi saya, bahwa bisnis akan berjalan salah, dan tanpa menyadarinya, saya menulis naskah persis tentang apa yang akan terjadi. Energi saya akan turun, perilaku saya akan menjadi defensif, dan bahkan postur fisik saya akan mencerminkan kekalahan. Itu bukan nasib buruk. Itu adalah koherensi. Koherensi dengan film yang saya sutradarai sendiri di dalam kepala saya. Hanya ketika saya menyadari bahwa saya bisa mengubah naskah mental, itulah segalanya mulai berubah. Saya mengganti kecemasan dengan citra hasil positif dan ketakutan dengan citra kepercayaan diri. Perlahan-lahan, pikiran saya mulai percaya pada naskah baru dan tubuh serta keadaan saya pun mengikutinya. Penelitian dari Universitas Yale menunjukkan bahwa 70% dari pikiran harian rata-rata orang adalah negatif dan berulang. Ini berarti jika Anda tidak mengambil kendali atas imajinasi Anda, ia secara otomatis akan kembali ke rasa takut karena rasa takut akrab bagi otak. Ia menggunakan rasa takut sebagai upaya perlindungan. Masalahnya adalah, dalam mencoba melindungi Anda, ia juga melumpuhkan Anda. Pikiran ketika didominasi rasa takut memasuki mode bertahan hidup dan kreativitas gerbang menuju kemakmuran tertutup. Itulah mengapa saya mulai melatih imajinasi saya seolah-olah itu adalah otot. Sama seperti tubuh membutuhkan gerakan untuk mendapatkan kekuatan, pikiran membutuhkan citra positif untuk menciptakan arah. Saya ingat percakapan yang saya lakukan dengan seorang pebisnis yang sangat berbakat, tetapi yang selalu dalam krisis. Ia memiliki ide bagus, kontak yang baik, tetapi ia selalu bangkrut. Saat kami berbicara, saya menyadari polanya. Ia menghabiskan hari-harinya membayangkan apa yang bisa salah, klien yang tidak akan membayar, investasi yang tidak akan kembali, kebangkrutan yang menantinya di tikungan. Ia menggunakan imajinasinya seperti seorang nabi bencana. Dan coba tebak, semua yang ia prediksi menjadi kenyataan. Saya menantangnya untuk melakukan hal sebaliknya. Selama 21 hari, secara sadar memvisualisasikan hanya hasil positif. Bayangkan klien menyelesaikan kesepakatan. Bayangkan keuntungan datang. Bayangkan diri Anda menghela napas lega. Awalnya, ia menolak. Ia mengira itu konyol. Namun, seiring waktu, ia mulai memperhatikan kebetulan-kebetulan kecil. Panggilan tak terduga. Pembayaran awal, peluang baru. Pada akhir tantangan, pendapatan perusahaannya telah tumbuh hampir 40%. Ia tidak mengubah industri, juga tidak mempekerjakan lebih banyak orang. Ia hanya mengubah naskah mentalnya. Apa yang kebanyakan orang tidak pahami adalah bahwa imajinasi menciptakan kerangka pengalaman. Segala sesuatu yang Anda alami harus terlebih dahulu ada sebagai citra di alam pikiran yang tak terlihat. Ketika Anda khawatir, Anda menggunakan imajinasi Anda secara kreatif, tetapi ke arah yang salah. Anda sedang berlatih kegagalan sebelum itu terjadi. Ini seperti berlatih sebuah drama yang tidak ingin Anda tampilkan, tetapi tetap naik panggung dan mengulanginya hari demi hari. Alam semesta tidak membedakan niat, hanya getaran. Dan getaran ketakutan menarik persis apa yang Anda takuti. Oleh karena itu, jika ada satu praktik yang saya anggap penting, itu adalah memantau citra yang Anda berikan setiap hari. Amati apa yang Anda bayangkan sebelum tidur, apa yang Anda visualisasikan saat bekerja, apa yang Anda proyeksikan saat memikirkan masa depan. Jika citra-citra ini adalah kegagalan, penolakan, dan kelangkaan, itulah yang sedang Anda program. Tetapi jika Anda mulai mengganti ketakutan dengan keyakinan, keraguan dengan kepercayaan diri, dan kelangkaan dengan visi kelimpahan, dunia Anda akan mulai menata ulang dirinya sendiri. Dan itu selalu terjadi, karena imajinasi adalah bahasa di mana alam semesta memahami permintaan Anda. Jadi, lakukan latihan sederhana. Selama 7 hari ke depan, setiap kali pikiran Anda memproyeksikan sesuatu yang negatif, berhenti, tarik napas dalam-dalam, dan segera ganti dengan citra positif dan jelas tentang apa yang ingin Anda alami. Jangan melawan pikiran itu, cukup ubah filmnya. Awalnya rasanya akan dipaksakan,
Tetapi seiring waktu, otak Anda akan mulai memahami bahwa ini adalah pola baru. Dan disitulah keajaiban terjadi. Anda berhenti menjadi budak dari citra Anda dan menjadi penulis sadar atas realitas Anda. Ingat, imajinasi Anda tidak pernah berhenti. Ia selalu membangun. Satu-satunya pilihan yang perlu Anda buat adalah apakah ia akan membangun penjara Anda atau istana Anda. Ada suara di dalam diri kita masing-masing yang berbicara pelan, tetapi mengatakan kebenaran. Ia tidak berteriak, tidak berdebat, tidak menuntut bukti. Ia hanya berbisik, dan jika Anda belajar mendengarkannya, Anda akan menyadari bahwa ia selalu benar. Itulah yang saya sebut intuisi, kecerdasan jiwa yang hening, kompas batin yang mengetahui jalan bahkan sebelum akal memahaminya. Selama bertahun-tahun saya mengabaikan suara ini. Saya percaya bahwa keputusan keuangan, terutama yang besar, harus dibuat berdasarkan angka, laporan, dan analisis logis. Saya pikir emosi dan intuisi adalah kelemahan, sampai hari kepercayaan itu merugikan saya dengan sangat mahal. Saya ingat sebuah peluang investasi yang tampak sempurna. Angka-angkanya masuk akal, proyeksinya menggembirakan, semua orang di sekitar saya mengatakan itu adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Tetapi ada sesuatu di dalam diri saya yang tidak tenang. Ketidaknyamanan ringan, hampir tidak terasa namun konstan. Di malam hari, bahkan dengan segala sesuatu menunjukkan kesuksesan, saya merasakan semacam beban di dada, sebuah peringatan diam-diam mengatakan, "Jangan ambil jalan ini." Saya mengabaikannya. Saya menyebutnya ketakutan irasional dan memutuskan untuk mengikuti penalaran logis. Hasilnya bencana. Saya kehilangan sejumlah uang yang besar, tetapi kerugian sebenarnya adalah hal lain. Saya kehilangan kepercayaan pada diri sendiri karena telah mengkhianati persepsi saya sendiri. Saat itulah saya mengerti, intuisi bukanlah firasat magis. Itu adalah tingkat kecerdasan yang lebih dalam. Ia menghubungkan informasi yang belum berhasil diorganisir oleh pikiran rasional. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Princeton telah membuktikan bahwa otak manusia mampu memproses informasi kompleks hingga 7 detik sebelum kesadaran sadar. Dengan kata lain, alam bawah sadar Anda sudah menangkap sinyal, pola, dan getaran jauh sebelum Anda memikirkannya. Seolah-olah sebagian dari diri Anda selalu beberapa langkah di depan. Bagian itu adalah suara intuitif. Ketika saya menyadari ini, saya mulai sepenuhnya mengubah cara saya membuat keputusan. Sebelum menandatangani kontrak apapun, sebelum mengambil langkah penting apapun, saya belajar menenangkan diri. Saya akan memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan memperhatikan bagaimana tubuh saya bereaksi terhadap pilihan itu. Jika saya merasakan ringan, perluasan, ketenangan, itu adalah tanda bahwa jalan itu selaras. Jika saya merasakan beban, sesak, kontraksi, ada sesuatu yang salah. Tubuh adalah penerjemah jiwa yang paling setia. Ia merasakan sebelum memahami. Dan hal yang menarik adalah, setelah saya mulai menerapkan ini, saya menyadari bahwa keputusan saya menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan, yang terpenting, lebih selaras dengan siapa saya. Intuisi seperti radar emosional. Ia menangkap apa yang tidak dilihat mata dan apa yang tidak ditunjukkan angka. Tetapi untuk mendengarnya, Anda perlu membungkam kebisingan ketergesaan, perbandingan, kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. Saya ingat situasi lain, beberapa tahun setelah kerugian itu, saya menerima undangan untuk berpartisipasi dalam sebuah acara di negara bagian lain. Itu tampak seperti pengeluaran yang tidak perlu, perjalanan, akomodasi, waktu jauh dari pekerjaan. Saya hampir menolak. Tetapi suara lembut yang sama itu memberitahu saya, "Pergilah." Dan untuk pertama kalinya, saya memutuskan untuk mempercayainya. Saya menerima undangan itu. Pada acara itu, saya bertemu dengan seseorang yang akan menjadi salah satu mitra terpenting dalam karir saya. Itu adalah pertemuan yang tidak mungkin, namun menentukan. Dan hari itu saya mengerti bahwa intuisi adalah cara alam semesta gunakan untuk menyelaraskan kepingan-kepingan takdir kita, tetapi itu hanya berfungsi jika Anda bersedia mendengarkannya. Sejujurnya, pengalaman semacam ini sudah sering Anda alami. Saat ada sesuatu di lubuk hati Anda yang mengatakan untuk tidak menerima suatu pekerjaan,
lalu belakangan Anda menyadari bahwa itu adalah keputusan terbaik yang pernah Anda buat. Atau saat Anda merasa terdorong untuk menelepon seseorang, dan satu panggilan telepon itu sepenuhnya mengubah arah seluruh hari Anda. Itulah intuisi, sebuah jembatan antara pikiran dan hal yang tak terlihat. Dan semakin Anda mempercayainya, semakin jelas intuisi itu. Saya belajar memperlakukan intuisi saya sebagai mitra bisnis. Sebelum rapat, saya akan meluangkan beberapa saat untuk kembali terhubung, menjernihkan pikiran, dan menenangkan kebisingan dari luar. Dan seringkali ide-ide terbaik, keputusan-keputusan yang paling menguntungkan, dan koneksi-koneksi paling berharga muncul dari momen-momen ketenangan ini. Akal menganalisis jalan, intuisi merasakannya. Ketika keduanya bekerja sama, tidak ada batasan untuk apa yang bisa Anda ciptakan. Masalahnya adalah kebanyakan orang sudah terbiasa hidup hanya berdasarkan logika dan ketakutan. Mereka lebih mempercayai statistik daripada kebijaksanaan batin mereka sendiri. Dan itulah mengapa mereka membuat keputusan yang secara teori benar, tetapi salah bagi jiwa mereka. Mereka meraih keuntungan, tetapi kehilangan kedamaian. Mereka mencapai hasil, tetapi merasa hampa. Dan hidup tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah perhitungan. Hidup dimaksudkan untuk menjadi sebuah aliran. Intuisi adalah cara aliran itu berkomunikasi dengan Anda. Jadi, jika ada satu hal yang bisa saya jamin kepada Anda, itu adalah bahwa suara ini tidak akan pernah membuat Anda merasa tersesat. Intuisi bisa membimbing Anda melalui jalan-jalan yang belum dipahami akal, tetapi yang nanti akan masuk akal sepenuhnya. Dan semakin Anda mempercayainya, semakin Anda akan menyadari bahwa intuisi itu tidak pernah salah. Karena jauh di lubuk hati, intuisi adalah bahasa roh Anda sendiri. Dan roh tidak seperti pikiran, tidak pernah memiliki keraguan tentang apa yang benar. Jika konten ini menyentuh hati Anda, mungkin ini juga bisa menyentuh hati seseorang yang Anda kenal. Pikirkan tentang satu orang istimewa yang saat ini mungkin sedang membutuhkan untuk mendengar persis hal ini. Seseorang yang sedang bergulat dengan pikirannya sendiri, mencoba menemukan kejelasan, mencoba membangun kembali kepercayaan pada pikirannya sendiri. Kirimkan video ini kepada mereka. Satu isyarat sederhana bisa menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang. Saya berterima kasih karena Anda telah bersama saya sejauh ini, karena telah membuka pikiran dan hati Anda terhadap ide-ide ini. Dan ingat, setiap kali Anda membagikan pengetahuan, Anda menguatkannya dalam diri Anda sendiri. Teruslah bergerak maju, teruslah bertumbuh, dan saya akan bertemu Anda di video berikutnya.